Pramono Anung, Gubernur Jakarta, pada akhirnya dipermalukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Ini benar-benar momen epik. Ketika ada bencana banjir di Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa ini adalah banjir kiriman. Tetapi jawaban cerdas dari Kang Deddy Mulyadi benar-benar membuat Pramono Anung bungkam. Kang Deddy Mulyadi dengan tegas bahwa yang dikirim ke Jakarta itu tidak saja hanya banjir, tetapi uang juga mengalir ke Jakarta. Benar-benar luar biasa. Adalah sebuah statement cerdas, tepat, dan benar-benar epik yang ditujukan kepada Bapak Pramono Anung. Pemirsa, pada hari kemarin ada bencana banjir besar-besaran di Jakarta. Seorang Pramono Anung tampil seperti pahlawan. Di depan pers conference dia mengatakan bahwa ini semua adalah banjir kiriman. Apakah dengan mengatakan bahwa ini adalah banjir kiriman lalu persoalan itu akan diselesaikan? Tentu saja tidak. Seorang pemimpin, Anda harus cerdas. Anda dituntun untuk mencari solusi. Gimana caranya untuk mengatasi banjir yang ada di Jakarta itu? Bukan Anda menyalahkan lagi bahwa ini adalah banjir kiriman. Anda benar-benar tidak jauh berbeda dengan seorang Anies Rashid Baswedan. Kali ini Anda mengatakan bahwa ini adalah banjir kiriman. Kalau Anies Baswedan dulu mengatakan bahwa ini terjadi karena angin dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh pemimpin yang otaknya picik. Contoh-contoh pemimpin yang tidak berkualitas. Contoh-contoh pemimpin yang tidak mampu untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal yang mohon maaf nggak bisa dilakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini saya secara khusus meminta kepada jajaran untuk mengadakan apel siaga antisipasi kalau terjadi banjir seperti 2 hari yang lalu. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal yang mohon maaf nggak bisa dilakukan. Karena ketika itu air lautnya naik tinggi, sehingga air itu sama sekali tidak ada yang bisa dibuang ke laut. Kemudian terjadi banjir di Jakarta, curah hujan yang cukup tinggi, walaupun sebenarnya curah hujan pada waktu itu tidak di atas 200. Kemudian di atas beberapa yang curah hujannya ada di atas 200. Dan 3 kejadian itu secara bersamaan sehingga menyebabkan banyak tempat di Jakarta yang kemudian tergenang. Saya meminta kepada jajaran terkait, para wali kota yang ada untuk 24 jam dari kemarin menangani ini, dan alhamdulillah di tanggal 8 kemarin walaupun ada hujan dan juga ada banjir kiriman, tetapi dampaknya tidak seperti yang sebelumnya karena kemarin di atas jam berapa baru bisa kita pompa. Jadi kalau semalam bisa langsung ditangani. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian, koordinasi yang seperti ini diperlukan di lapangan, dan saya meminta jangan kemudian hanya karena banjir baru ditangani. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, saya sudah menandatangani penlok di tempat ini yang harusnya memang tidak layak dihuni, tidak bisa dihuni, karena ini memang normalisasi Ciliwung segera kita lakukan. Dari 14 penlok, 4 saya sudah tanda tangani, 2
2 di sini, 2 di sana ya. Jadi 2 di Jakarta Selatan, ini Jakarta Selatan, 2 di Jakarta Timur. Maka kenapa kemudian para wali kota, 2 wali kota ini hadir, karena kami mengharapkan tim ATR BPN bersama-sama nanti dengan pemerintah DKI segera melakukan pembebasan lahan dan sebagainya. Dan saya selalu menyampaikan kepada jajaran untuk pendekatan kepada masyarakat terus-menerus dilakukan. Karena memang tidak mungkin, dari sini kan terlihat bahwa sungainya jauh di atas tempat warga. Jadi kemarin ketika terjadi bocor atau tanggulnya jebol, pasti warga akan terbenam. Karena memang airnya sudah jauh di atas warga. Itu yang ingin kami sampaikan. Lihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Dari 600 pompa itu, karena airnya begitu banyak, akhirnya 10 pompa terbakar. Saya tadi barusan mendapatkan laporan dari Bu Ika. Dan sejak tadi malam praktis satu persatu wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan saya kontrol satu-satu sampai dengan jam 3 pagi pun kami masih berkomunikasi. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta sekarang ini, banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik, dan dari ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, ada kemungkinan 1-2 hari ini ada rob, permukaan air naik, dan sekaligus ada hujan. Dan itu saya sudah meminta kepada Bu Ika dan teman-temannya, kita standby-kan. Mas Pramono, Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir. Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri, bos. Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air, ya, bukan kayak di luar angkasa air terbang-terbang. Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama loh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan, minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin abis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakanlah solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman. Aduh, mirip Pak Anies ya, salahin angin. Mirip, cocok mereka dua. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, menarik ketika kita menyimak cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Pramono Anung yang adalah gubernur di Jakarta, yang juga adalah kader dari PDI Perjuangan ini. Yang menariknya sikap ngelesnya dia. Sekali lagi,
Yang menariknya itu adalah sikap ngelesnya dia. Dia tidak mau mengakui bahwa ada hal-hal yang harus dia benahi, atau mungkin hal-hal yang harus dia minta maaf kepada masyarakat, tetapi dia tetap menyatakan bahwa ini adalah banjir kiriman. Apapun alasan Anda, yang namanya Anda adalah seorang pemimpin, yang namanya Anda adalah seorang pelaksana, maka 100% Anda harus bertanggung jawab. Tidak bisa Anda lempar batu sembunyi tangan. Ada istilah bahwa sediakan payung sebelum hujan. Itu yang harus dilakukan oleh seorang Pramono Anung. Bukan tunggu musibah datang dulu, bukan tunggu bencana banjir datang dulu, lalu mulai berpikir, oh solusinya ini seperti apa. Artinya, mau membuktikan kepada kita masyarakat Indonesia, bahwa selama ini kurang lebih 4 bulan, Pramono Anung, dia tidak pernah memikirkan bagaimana solusinya untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang ada di Jakarta ini. Cobalah, Anda sudah dipercayakan oleh masyarakat Jakarta untuk menjadi seorang pemimpin. Anda pula yang melamar diri untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga masyarakat Jakarta memberikan kepercayaan kepada Anda. Anda saat ini adalah pelayan. Anda saat ini adalah hamba dari masyarakat Jakarta. Dengan demikian, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba dari masyarakat Jakarta, Anda juga harus cerdas, Anda juga harus kreatif untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Jakarta ini. Bagi saya adalah alasan yang konyol ketika Anda mengatakan bahwa saya baru 4 bulan menjabat menjadi seorang gubernur. Seorang pemimpin yang baik, dia pastinya akan mempelajari secara utuh, secara menyeluruh, tentang segala persoalan-persoalan, tentang segala tetebengnya yang terjadi di Jakarta itu. Itu adalah pemimpin yang baik. Jangan tunggu ada bencana, jangan tunggu ada musibah, baru Anda bergerak untuk mencari solusinya. Baru Anda duduk diskusi bersama tim untuk mencari solusinya. Pemimpin model apa seperti ini? Atau lebih eloknya lagi, jangan Anda mengatakan bahwa ini adalah banjir kiriman. Anda tinggal meminta maaf kepada masyarakat Jakarta, bahwa saya ini baru menjabat selama 4 bulan, menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jakarta ini. Ada banyak hal, ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang ada di Jakarta. Berikanlah saya waktu untuk menyelesaikan semua persoalan ini. Yang salah satunya itu adalah banjir. Sehingga masyarakat pun pada akhirnya menyadari. Masyarakat pun pada akhirnya memahami bahwa memang benar seorang Pramono Anung baru menjabat selama 4 bulan ini. Semoga saja persoalan banjir di Jakarta bisa segera mungkin menemukan solusinya. Dan seorang Pramono Anung, saya berharap Anda juga harus kreatif. Sekali lagi, harus kreatif. Mari, berikut ini adalah komentar cerdas, singkat, padat, dan jelas dari Gubernur Jawa Barat yang ditujukan kepada Pramono Anung ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Yang mengalir ke Jakarta itu bukan hanya air, tetapi juga uang. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat itu membayar pajak menggunakan NPWP Induk yang berpusat di Jakarta, sehingga dana bagi hasilnya itu mengalir ke Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kabupaten, kota, dan desa harus berjuang untuk apa? 1. Memperbaiki jalan yang rusak karena setiap hari dilewati oleh truk-truk besar yang mengangkut bahan material industri. Yang kedua, harus berjuang memperbaiki sungai
karena tiap hari dialiri oleh pencemaran limbah. Yang ketiga, harus berjuang memperbaiki kualitas udara karena dampak dari pencemaran industri. Harus memperbaiki kualitas lingkungan karena semakin menyempitnya lahan. Dan kami lakukan itu semua dengan dana yang seadanya. Tetapi kami tetap semangat karena kami sangat mencintai daerah ini. Salam untuk semuanya. Semoga pagi hari ini dalam keadaan bahagia. Banjir itu disebabkan oleh 3 hal selain curah hujan yang tinggi. 1, daerah hulu, daerah hutan, daerah perkebunan beralih fungsi menjadi areal bangunan-bangunan, baik yang resmi maupun yang liar. Kemudian daerah aliran sungainya mengalami pendangkalan, kemudian penyempitan, berubah bangunan sepanjang sungai. Kemudian daerah hilirnya rawa-rawa sudah diuruk berubah jadi bangunan. Kemudian danau-danau mengalami penyempitan, bahkan mengalami perubahan fungsi menjadi tidak ada. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi penyebab banjir. Untuk itu, langkah yang harus kita lakukan bersama adalah mengembalikan daerah hulu, berani membongkar bangunan-bangunan yang ada di daerah resapan air, di areal perkebunan. Yang kedua, melakukan pelebaran sungai, pendalaman sungai, membongkar bangunan-bangunan di bantaran sungai. Yang ketiga, mengembalikan alih fungsi danau-danau. Ketiga kegiatan ini pasti mengambil resiko, tidak populer, dicaci maki, dibenci, dibully. Tapi pemimpin harus berani mengambil resiko itu. Karena tugas pemimpin itu ada saatnya. Pemimpin itu bergurat batu, artinya dia harus kukuh pada pendiriannya. Ada saatnya dia bergurat air, yaitu selalu memberikan rasa nyaman, rasa aman pada lingkungan masyarakatnya. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kita bersama. Untuk itu, saya minta ke Pak Wali Kota Bekasi, tidak boleh berhenti, terus melakukan perubahan-perubahan kembali fungsi-fungsi sungai untuk berfungsi. Jangan takut didemonstrasi. Bupati Bekasi gak boleh ragu melakukan perubahan-perubahan sungai diperlebar. Kemudian Bupati Kerawang jangan ragu melakukan perubahan-perubahan di daerah-daerah yang dianggap hilir yang itu berpotensi banjir. Bupati Bogor jangan ragu melakukan langkah-langkah penanganan pelebaran sungai, kemudian juga pengerukan sungai. Semua harus dilakukan. Karena apa? Kita ini bekerja bukan demi perorangan. Kita bekerja bukan demi hari ini. Kita bekerja demi masa depan. Untuk itu, saya ucapkan selamat bekerja. Dan kemudian para bupati yang lain, yang hari ini masyarakatnya kena uruk segala macam, segera identifikasi rumah-rumah yang di daerah perbukitan yang berpotensi longsor. Ambil langkah-langkah tegas. Kemudian gerakan nanam pohon harus dikembalikan. Di bulan November, Desember nanti, seluruh wilayah Jawa Barat harus sentak menanami pohon dan berani melakukan tindakan-tindakan tegas. Penambangan-penambangan yang berpotensi menimbulkan longsor, merusak ekosistem, harus dihentikan. Penambangan yang legal, kemudian memenuhi prosedur, dan itu juga kebutuhan kita. Tetap kita berikan ruang selama mereka taat kepada aturan, kemudian tidak merusak lingkungan, kemudian juga menjaga kesejahteraan pegawainya, bukan hanya memperkaya dirinya saja. Saya ucapkan selamat, mari bekerja, selamatkan alam dan lingkungan bagi kepentingan masa depan. Bogor daerah Megamendung geus banjir deui wae akibat loba pertambangan ilegal, jeung perhutanan anu dijieun tempat wisata, karunya dampakna jadi ka warga. Yuk orang babarengan, kamana atuh gubernur tatangga teh, orang babarengan omean ya Bogor teh, da moal eureun banjir ka Jakarta lamun Bogor teu dihejokeun deui. Yap, kanggo gubernur tatangga, orang babarengan lah hejokeun Bogor ayeuna mah. Air sungai meluap gara-gara Gunung Salak sedang ada pengikisan, sedang ada pembangunan di Gunung Salak. Impactnya ke wilayah RW 04 Desa Sirnagali, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Hari ini, pada tanggal 5 Juli 2025, terjadi banjir yang cukup besar dan sangat mengkhawatirkan.
buat Bupati Bogor, Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Bupati Kerawang terus bergerak melakukan normalisasi sungai, merehabilitasi lahan kritis, melakukan tindakan-tindakan pelarangan terhadap alih fungsi lahan. Buat Wali Kota Bekasi dan Bupati Bekasi serta Bupati Kerawang, berdasarkan analisis yang saya lakukan bahwa daerah-daerah yang sudah dinormalisasi sungainya ternyata tidak banjir, dan daerah yang belum dilakukan normalisasi masih terjadi banjir. Untuk itu, teruslah bergerak, jangan pernah ragu, lakukan upaya-upaya ekstra untuk mengembalikan kembali fungsi sungai, mengembalikan kembali fungsi rawa, mengembalikan kembali fungsi danau, mengembalikan kembali fungsi sawah dan daerah resapan airnya, agar usaha kita itu secara perlahan dan pasti akan memberikan hasil. Betul bahwa usaha kita hari ini belum 100% berhasil, tetapi setidaknya bahwa apa yang kita lakukan sudah memiliki dampak bagi penanganan banjir di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir. Untuk itu saya menyampaikan juga ucapan permohonan maaf kepada masyarakat yang masih ada banjir di daerahnya, dan kami akan terus memberikan layanan yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh problem itu. Tetapi juga perlu kami informasikan, daerah-daerah yang terjadi banjir banyak menimpa perumahan-perumahan yang satu, posisinya lebih rendah daripada sungai. Yang kedua, banyak perubahan alih fungsi, yang tadinya sawah, yang tadinya rawa, yang tadinya danau berubah menjadi perumahan sehingga banjir terjadi. Untuk itu, semoga seluruh langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat bisa memberikan hasil yang terbaik bagi kepentingan dan kenyamanan masyarakat. Dan tidak lupa saya sampaikan, mohon tidak buang lagi sampah di sembarangan tempat. Kelola dengan baik, apalagi dibuang sampah ke sungai. Kenapa? Anda yang membuangnya, orang lain yang menuai bencananya. Salam hormat untuk semua. Mari bekerja untuk kebaikan lingkungan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video dari Kang Deddy Mulyadi. Menariknya dalam cuplikan video ini sesungguhnya ada begitu banyak ilmu yang mungkin sengaja disuarakan oleh Kang Deddy Mulyadi agar bisa didengar oleh Bapak Pramono Anung yang adalah Gubernur Jakarta itu. Bagaimana caranya untuk menangani atau untuk mengatasi persoalan banjir. Ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan semoga saja cuplikan video yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bisa disimak oleh Bapak Pramono Anung, agar Bapak Pramono Anung bisa menerapkan persoalan, bisa menerapkan jawaban-jawaban dari Kang Deddy tadi untuk mengatasi persoalan banjir yang ada di Jakarta itu. Di sini ada hal yang unik yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dia mau merendahkan dirinya bahwa di depan masyarakat Jawa Barat dia mengakui bahwa dirinya belum bekerja secara maksimal. Ini hebatnya seorang pemimpin yang rendah hati. Tentu hal seperti ini tidak semua pemimpin bisa melakukannya. Terkadang kita seringkali diperhadapkan dengan pemimpin-pemimpin yang arogan, pemimpin-pemimpin yang tidak mau dikritik, pemimpin-pemimpin yang ingin menang sendiri. Tetapi berbeda dengan Gubernur Jawa Barat ini. Dia mau mendengar segala aspirasi yang datang dari masyarakat, terlebih khususnya suara-suara yang datang dari kepala daerah, di mana itu dijadikan sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan refleksi dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan untuk membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa itu. Pemirsa sekalian, cuplikan-cuplikan video tadi sesungguhnya mau mengajarkan kita tentang pentingnya sikap rendah hati. Jangan terlalu egois ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Hari ini yang menjadi gaduh, hari ini yang menjadi heboh karena pernyataan dari Pramono Anung yang menyatakan bahwa Jakarta ini mendapat banjir kiriman. Lalu pada akhirnya direspon oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa yang mengalir ke Jakarta itu bukan hanya air,
tetapi dengan uang juga. Ini adalah tamparan keras untuk seorang Pramono Anung. Semoga saja bisa menjadi bahan refleksi, bisa menjadi bahan evaluasi, agar uang-uang yang dari daerah Jawa Barat yang sudah mengalir ke Jakarta itu bisa dipergunakan sebagaimana mestinya untuk menyelesaikan persoalan banjir yang ada di Jakarta itu. Dan semoga saja untuk masa-masa yang akan datang tidak ada lagi bencana banjir yang menimpa di kota Jakarta. Harapan kita bahwa bencana-bencana ataupun musibah-musibah jangan menimpa rakyat. Dengan demikian, seorang pemimpin hendaknya harus mencari solusi-solusi yang tepat agar solusi yang ditempuh benar-benar bisa menyelesaikan sebuah persoalan dalam sebuah daerah. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf bila ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.